Oke. Nah, trik untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah pertama dengan mencari faktor normalisasinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mencari faktor normalisasinya? Maka caranya adalah dengan menggunakan konsep probabilitas yang kita sebutkan tadi. Kita telah sebutkan bahwasanya, oke gini, jika kita punya suatu partikel, ya, maka kita ingin mencari partikel tersebut di satu titik. Maka pertama kita cari probabilitas yang pasti dulu. Ingat, probabilitas itu dari 0 ke 1 ya. Dari 0 ke 1. Maka kita cari probabilitas yang pasti. Maka kira-kira pastinya partikel tersebut ada di mana ya? Ya, pastinya partikel tersebut ada di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana kan? Nah, artinya kita tidak batasi terlebih dahulu daerahnya. Paham nggak? Oke, saya bahas seperti ini. Di sini kan diminta menemukan partikel probabilitas menemukan partikel di ini ya, di batas minus A per 2 ke A per 2. Nah, untuk mendapatkan ini faktor normalisasinya, maka terlebih dahulu kita gunakan hubungan probabilitas di tak hingga. Kita gunakan hubungan ya dari minus tak hingga ke tak hingga ya. Probabilitas dari menemukan psi nolnya kuadrat dx itu kan sama dengan menemukan amplitudo tadi ya, amplitudo yang kita sudah bahas sebelumnya ya, psi v k kuadrat dk ya. Ini berapakah ini kan pasti. Ini probabilitasnya berapa? Probabilitasnya karena dia dari minus tak hingga ke tak hingga pasti probabilitasnya adalah 1 ya kan. Sedangkan ini kita ingin cari, ya ini pasti hasilnya akan sama dengan 1. Probabilitas dari ini di tak hingga, dari tak hingga ke tak hingga. Namun kita ingin mencari faktor normalisasinya ya. Maka kita bisa buat minus tak hingga ke tak hingga, v-nya tadi adalah ini ya. Jadi kita bisa buat langsung ini kuadratnya berarti A kuadrat. Saya buat di sini A kuadrat di luar gitu ya. Lalu saya punya pangkat dipangkatkan berarti dikali ya. Ya kan, A pangkat M pangkat N berarti A pangkat M kali N ya. Maka di sini kuadrat, ini kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan berarti apa? Berarti kita punya minus A kuadrat K kurang K0 dikuadratkan per, jadinya per 2 ya, karena ini 2 kali 4 ya, jadi pangkat dipangkatkan. Oke. Maka di sini dk ya. Oke, untuk menyederhanakan bentuk kita seperti ini, kita sederhanakan ya. Let K kurang K0 itu sebagai Z ya. Ini cara untuk menyederhanakannya aja. Kita punya ini 1 sama dengan A kuadrat integral minus tak hingga ke tak hingga E pangkat minus A kuadrat ya. Z kuadrat karena ini kuadrat per 2 dk ya. Ups, ini bukan dk lagi, tapi adalah dz. Dz ya, karena tadi sudah kita sederhanakan, jadi dk sama dengan dz. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk integral yang seperti ini dari minus tak hingga ke tak hingga ya? Oke, kita coba selesaikan dengan tinta biru. Oke, kita coba selesaikan ya. Jadi untuk menyelesaikan ini kita menggunakan integral Gaussian ya. Bagaimana integral Gaussian itu? Kita punya ya, ini kita buat Gaussian ya. E pangkat minus A kuadrat Z kuadrat per 2, ini dari minus tak hingga ke tak hingga gitu ya, dz sama dengan I, kita buat suatu I itu sembarang ya. Ini kita Gaussian ya, integral Gaussian. Maka triknya adalah kita coba kuadratkan kedua sisi ya, tapi dengan cara satu itu untuk komponen Z dan satunya lagi untuk komponen Y. Maksudnya begini, jadi kalau kita kuadratkan begini ya, jadi minus tak hingga ke tak hingga E pangkat minus A kuadrat Z kuadrat per 2 dz ya. Lalu saya kalikan dengan besaran yang sama, hanya saja berbeda variabel. Di sini saya buat E pangkat minus A kuadrat Y seumpamanya ya, Y kuadrat dy ini per 2 sama dengan di sini menjadi I kuadrat ya.
Maka dari sini bisa kita selesaikan minus tahingga ke tahingga E pangkat minus ya A kuadrat per 2 ya Z kuadrat tambah Y kuadrat DZ DY sama dengan I kuadrat. Kenapa nggak pakai DZ aja Pak? Nggak lucu kita kalau kita punya DZ kuadrat nantinya, justru malah lebih rumit nantinya. Oke, nah dari sini kita bisa menyederhanakan lagi kasus kita. Oke, berarti ini kalau nggak salah di integral Gaussian ada di Fismat ya. Fismat atau di kalkulus berapa ya, kalkulus 2 kalau nggak salah. Coba kalian cek lagi catatan kalian. Oke, kita punya Z kuadrat plus Y kuadrat itu kita lihat sebagai R kuadrat. Jadi ini merupakan persamaan koordinat polar ya. Jadi kalau kita punya tadi kita lihat ya, lihat Z sama dengan Z tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka kita punya DZ DY ya, karena kita punya tadi di sini komponen DZ DY itu sama dengan apa? Ya, R dr d theta koordinat polar ya. Maka kita punya ya integral berarti terhadap dr dan d theta ya, dimana d theta batasnya itu dari mana? Berarti kita coba, berarti ada rangkap 2 seperti ini. Jadi saya punya E pangkat minus berapa tadi? A kuadrat per 2, lalu saya punya Z kuadrat plus Y kuadrat ya. Ya ini tadi adalah R kuadrat. Jadi saya buat seperti ini. DZ DY tadi adalah R dr d theta. Saya buat dr d theta, saya buat R-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat. D theta integrasinya batasnya adalah dari 0 sampai 2pi. Kan polar ya. Sedangkan dr itu dari minus tahingga ke tahingga. Atau dari 0, kita ambil dari 0 aja. Dari 0 sampai tahingga. Ya, maka kita punya di sini sama dengan I kuadrat tadi ya. Oke, kita bisa langsung integralkan terhadap d theta dulu. Integral d theta adalah 2pi, lalu saya punya satu lagi adalah dari 0 ke tahingga tadi R E pangkat minus A kuadrat R kuadrat per 2 dr ya, dr sama dengan I kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa integral substitusi ya, RDR ya. Oke, kalau saya punya ini RDR berarti turunan ya. Oke, bisa. Oke, kita umpamakan lagi. Lihat ya. U sama dengan R kuadrat, maka DU sama dengan 2R dr. Nah, ini RDR ya. Berarti nanti DU berarti RDR sama dengan setengah DU atau DU per 2 ya, maka kita bisa buat lagi 2pi integral 0 tak hingga R-nya RDR tadi adalah setengah DU, atau di sini saya buat setengah ya, E pangkat minus A kuadrat U per 2 gitu ya, dr-nya ini du ya sama dengan I kuadrat ya. Alright, setengah-setengah mati sehingga kita punya pi sama dengan bukan sama dengan dong ya, pi-nya dari 0 ke tahingga ya, kita punya ini E pangkat minus A kuadrat U per 2 DU tadi ya, DU sama dengan I kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini kan kita sudah lebih gampang lagi ya untuk mengintegral, karena sekarang integralnya hanya terhadap U ya kan. Maka kita punya pi, kita integralkan langsung ya, minus A kuadrat per 2 ya, U DU eksponensial. Masih ingat? Ya, integral E pangkat alfa X dx itu sama dengan 1 per alfa E alfa X ya. Ini hasil integralnya. Maka di sini kita punya
minus A kuadrat per 2 berarti 1/2 ya. Jadi saya punya di sini minus 2 per A kuadrat gitu ya. Lalu saya punya E pangkat minus A kuadrat U per 2, ya kan? Ya, DU udah dari 0 ke tak hingga sama dengan I kuadrat ya. Maka kita punya Pi minus 2 per A kuadrat, right, batas atas kurang batas bawah. Oke, kita langsung masukkan eksponensial pangkat tak hingga, nilainya adalah 0, maka di sini 0 dikurang batas bawahnya adalah minus 2 per A kuadrat, eksponensial ini pangkat 0 berarti 1 ya, 1. Maka kita punya di sini I kuadrat, maka kita punya sekarang adalah 2pi per A kuadrat sama dengan I kuadrat ya. Atau kita dapatkan I sama dengan akar 2pi ya, akar 2pi per A. Nah, kita dapat di sini I tadi itu kan adalah besaran sembarang ya, yang bisa kita masukkan nilainya adalah ternyata akar 2pi per A ya. Sehingga tadi kita mulai dari mana? Nah, kita kan nyelesain ini tadi ya, E pangkat minus A kuadrat Z kuadrat per 2 DZ sama dengan I, dimana I nya tadi adalah akar 2pi per A. Oke. Yang kita tuliskan begini, integral tadi minus tak hingga ke tak hingga E pangkat minus A kuadrat Z kuadrat per 2 DZ itu sama dengan akar I tadi ya, 2pi per A ya. Kita dapatkan akar 2pi per A. Nah, sekarang dari sini kita bisa dapatkan nilai dari amplitudo, faktor normalisasinya. Oke, kita kembali lagi ke yang ini, mana yang ini ya kan, ini ya, yang ini saya buat hijau, perhatikan ya. Ya, kita sudah dapat tadi besaran ini nilainya adalah, ini tadi besarnya adalah akar 2pi per A tadi ya. Maka kita punya sekarang, maka oke, kita tuliskan ulang lagi ya. Ya, ini ya, ini tadi sudah kita substitusi ya, nilainya sama dengan ini, hasilnya adalah kita dapatkan 1 sama dengan A kuadrat akar 2pi per A, maka kita dapat sekarang A kuadrat sama dengan A per akar 2pi ya. Ini nilai faktor normalisasi kita, atau kalau kita sederhanakan lagi, A sama dengan akar A per akar 2pi. Oke, jangan bingung ya, jangan takut. Atau bisa juga kita buat A kuadrat A sama dengan akar, oke, bisa kita buat dalam bentuk seperti ini kan, A kuadrat per 2pi pangkat 1/4. Iya, 1/4 ya kan, 1/4 ini jadi akar setengah ya kan, atau akar A ya, sama. Oke, ini adalah faktor normalisasi kita, sehingga ya kan paket gelombang kita menjadi V sama dengan, tadi paket gelombang kita mana? Ini ya, tinggal kita masukkan aja nilainya. Oke. Nilainya tadi saya tuliskan lagi. Nah, di sini kita punya V-nya tadi adalah normalisasinya tadi adalah ini, A kuadrat per 2pi pangkat 1/4 gitu ya. Lalu kita punya E pangkat, ini tadi pangkat 4 ya, E pangkat minus A kuadrat, oke, A kuadrat K kurang K0 per 4 ya. Nah, ini adalah paket gelombang kita. Jadi kita sudah dapat paket gelombang kita. Nah, sekarang kita ingin mencari normalisasi, bukan normalisasi, apa namanya, fungsi gelombang V0-nya. Maka V0 atau C0 sama dengan 1 per akar 2pi, kan ini ya rumus bentuk awalnya tadi, 1 per akar 2pi dari tak hingga V K E pangkat
I kx dx, kan ini ya yang kita udah pelajari di video sebelumnya. Nah, V-nya kita dapat ini tinggal disubstitusi. Maka kita dapat 1 per akar 2 pi integral minus tahingga ke tahingga V. Oke, V-nya kita buat ini. Oke, A kuadrat per 2 pi pangkat 1 per 4 pangkat minus A kuadrat K kurang K0 per 4. Ya, ini tinggal kalau mau disederhanakan pangkatnya boleh ya. Oke, ini saya sudah pernah ngerjain ini. Nanti sederhanakan ya, sederhanakan pangkat. Silahkan kalian sederhanakan pangkatnya. Ini adalah tugas tambahan, bukan tugas tambahan ya, siapa yang mau aja, bukan jadi tugas, siapa yang mau untuk menyelesaikan ini, menyederhanakan ya, menyederhanakannya, nanti hasil akhirnya adalah ya, sinolnya adalah 2 per pi A kuadrat ya, eksponensial minus x kuadrat per A kuadrat pangkat I K0 X ya. Ini nanti hasil akhirnya. Silakan kalian ini tadi kuadrat. Oke, saya kasih triknya. Trik yang pertama adalah kalian jabarkan ini dulu. K kurang K0-nya ya. Jadi nanti jabarkan, lalu nanti misalkan ya. Misalkan yang ini A per A kurang K0 per A ini sama dengan Y atau apa terserah, ini nanti kalian misalkan lagi. Ini sederhanakan sehingga nanti dapat, oke, saya kasih aja ya clue-nya. Lihat nih, A per 2 K kurang K0 I X per A sama dengan Y. Lalu satu lagi adalah DK sama dengan 2 per A DY. Nah, ini nanti kalian buat. Ini K kurang K0 ya. Ya. Hasilnya nanti seperti itu. Nah, sekarang kita coba probabilitasnya ya. Kita tadi sudah dapat V0-nya, ini nilainya ya. Kita coba cari probabilitasnya. Oke, probabilitasnya adalah ini sama dengan integral minus A per 2 ke A per 2 ya, sin0 X kuadrat dx ya. Maka kita punya sin0-nya tadi adalah mana tadi ya, 2 per pi A kuadrat, 2 per pi A kuadrat. Oh ya, maaf, ini ada pangkat seperempatnya nanti ya, ada pangkat seperempatnya. Oke, berarti kalau kita kuadratkan jadinya pangkatnya kan setengah ya. Jadi kita punya akar nantinya ya, akar 2 per pi A kuadrat gitu ya. Lalu kita punya integral dari minus A per 2 ke A per 2. Tadi visinya adalah ini ya. Oke. Oke, saya bentar. Oke, di sini kan ada bagian imajiner ya, imajinernya. Jadi nanti ketika kita kuadratkan imajiner jadi satu ya, sehingga kita dapat nantinya ini sisa bagian yang ini aja, pangkat minus x kuadrat per A kuadrat ya. Oke, minus x kuadrat per A kuadrat, iya, 2 ya, ada 2-nya karena kita kuadratkan tadi, minus 2. Oke, ada minus 2-nya di sini, dx ya. Sekarang tinggal kita integralkan sama kayak yang tadi ya. Jadi kita buat, lihat, x kuadrat per A kuadrat sama dengan, atau kita buat dalam bentuk kuadrat aja dia, 2x per A itu sama dengan z ya. Maka dx sama dengan A per 2 dz ya. Oke. Alright, maka kita punya, atau di sini kita punya x sama dengan az per 2. Oke, sehingga kita punya integral minus A per 2. Oke, langsung saja ya. Per 2. Oke, sehingga kita punya
probabilitasnya adalah akar 2 per pi a kuadrat integral minus a per 2 ke a per 2 pangkat minus 2x per a kuadrat ya. Oke, kita substitusi tadi ini x kita az per 2 menjadi berarti kuadratmu ya. Jadinya adalah minus 2 z kuadrat per 4 ya. dz. Kita bermasalah di sini karena setelah kita substitusi a dan z tidak ada lagi. Tadi atau ini tiba-tiba crash tadi ya. Kita coba ulang lagi ya. Tadi kita punya p sama ya. Tadi nggak tahu nih tiba-tiba crash ya. Kita ulang lagi, probabilitasnya menjadi ya kan tadi ini udah. Nah, kita substitusi ya. Ini nilai x dengan az per 2. Sehingga kita punya minus a per 2 pangkat minus 2x-nya tadi kita substitusi dengan ini. Ya kan? Apakah ini sudah dikuadratkan? Ternyata udah ya. Ya, jadi ada 2 lalu x-nya menjadi kuadrat ya. Berarti a kuadrat z pangkat kuadrat per a kuadrat. Ya kan? Di sini ada 2 kuadrat berarti 4. Jadi seperti ini. Jadi a-nya nanti kita coret, tinggal setengah di bawah ya. dz ya, dx-nya tadi adalah a per 2 dz. Ya kan? Maka kita punya di sini a per 2 dz. Sehingga probabilitas kita sekarang adalah akar 2 per pi a kuadrat. A per 2 nya kita keluarkan. Nah, sekarang kita terkendala di mana? Di batas. Kenapa terkendala? Perhatikan ya. Perhatikan. Kita punya sekarang eksponensial minus z kuadrat per 2 dz. Yang kita integralkan adalah z, namun batasnya adalah a. Batas integrasinya, maka kita harus substitusi lagi. Ya, kita substitusi dari sini. Kita lihat. Kita buat jika x-nya sama dengan minus atau di a per 2. Kita buat yang a per 2 aja. Ya. Maka tadi kita sudah ubah x itu apa? az per 2. Az per 2, maka saya punya a per 2. Ya kan? Maka di sini kita dapatkan apa? Ini habis, ini habis, ini habis. Maka kita dapatkan z sama dengan 1. Ya, berarti ini untuk di positif a per 2, berarti di min a per 2 juga dari min 1. Sehingga probabilitas kita sekarang adalah, batas integrasinya adalah akar 2 per pi a kuadrat, ya, a per 2 minus 1 ke 1. Ya kan? Pangkat minus 2 z kuadrat, atau langsung aja minus z kuadrat per 2 ya. Z kuadrat per 2 dz. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah lebih mudah ya. Saya bisa sederhanakan ini lagi. Ini saya buat dalam bentuk akar. Saya masukkan ke akar menjadi 2 per pi a kuadrat ya. Ini saya punya a kuadrat per 4 ya kan. Saya masukin ke akar, berarti di sini coret jadi 2, ini coret. Sehingga saya punya di sini minus 1 ke 1 pangkat minus. Langsung kita integralkan aja dulu. Kita punya tadi integral minus 1 ke 1 pangkat minus z kuadrat per 2 dz ya. Kita punya sehingga saja p sama dengan ini tadi sisanya 2 pi ya. 1 per akar 2 pi ya, integral minus 1 ke 1 tadi adalah pangkat minus 2z z kuadrat ya, z kuadrat per 2 dz ya.
Oke, nah sekarang tinggal mengintegralkan ini. Hasilnya, oke saya langsung sebutkan hasilnya ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. 1/akar 2pi, integral dari ini hasilnya adalah 2/3 ya. 2/3 ya. Nanti silahkan kalian cari. Jadi hasilnya /2 per probabilitas kita menemukan partikel dari -a/2 ke a/2 adalah akar 2/3 akar 2pi ya. Ini adalah probabilitasnya. Jadi lumayan ini ya, lumayan panjang perjalanannya untuk mendapatkan probabilitas dari paket gelombang di titik yang ingin kita tinjau atau di lokasi yang ingin kita tinjau. So memang membutuhkan kemampuan matematis yang cukup, sehingga tetap kalian catatan-catatan Fismat, kalkulus itu tetap kalian bawa ya, untuk nantinya mempermudah kita dalam belajar ya. Oke, demikian untuk materi kita pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem kuantum, masuk ke intinya. Jadi 2 pertemuan itu kita baru perkenalan ya. Jadi saya harap masih enjoy dengan ini semua ya, masih tenang dan belum gelisah dengan matematis seperti ini ya, karena nanti kita akan ketemu dengan matematis yang lebih advance lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.